Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Allah, mari kita panjatkan berkat limpahan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya. Hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat zuhur insyaallah secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada arwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat kali ini saya mengutip satu qaul daripada Luqmanul Hakim, seorang ahli yang bijaksana. Beliau berkata kepada anak-anak beliau satu pesan yang amat begitu mendalam. Kata beliau, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusul lillah, sulusul li nafsi, sulusul liddudi. Fa amma ma huwa lillahi faruhu, wa amma ma huwa li nafsi fa'amalu, wa amma ma huwa liddudi fa jismu. Kata beliau, wahai anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa manusia ini akan dibagi tiga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan terbagi tiga. Yang pertama ada hak Allah, hak dirinya dan hak daripada binatang. Yang pertama hak Allah adalah ruhnya akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita menjadikan diri kita kembali kepada Allah dalam keadaan senang, tersenyum, bahagia, atau kembali kepada Allah dalam keadaan kesusahan? Itu tergantung daripada diri kita. Ruh akan kembali kepada Allah dengan senang dan bahagia ketika ruh senantiasa kita bimbing untuk senantiasa berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya ruh akan merasa susah, gelisah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan seluruh daripada anggota badan indera kita senantiasa dibawa maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ruh dalam hal ini akan merasa sedih, gelisah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Luqmanul Hakim, bagian sepertiga yang kedua adalah untuk dirinya. Apa untuk dirinya? Adalah amaliyahnya. Maka ketahuilah hadirin, ketika seseorang dipanggil oleh Allah Ta'ala, yang dibawa ada tiga macam. Pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Akan kembali ke rumah dua, yaitu harta dan keluarganya. Dan akan mengiringnya adalah amaliyahnya, baik amaliyah buruknya ataupun amaliyah baiknya. Maka dalam hal ini amaliyah itu akan membawa, kalau dia baik, amaliyahnya akan Allah balas dengan kebaikan. Akan Allah tempatkan dengan amaliyahnya tersebut balasan kebaikan berupa surga Allah Ta'ala. Akan tetapi apabila amaliyah hanya buruk, senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka Allah balas amaliyahnya itu dengan azab yang pedih, siksa neraka Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, yang ketiga adalah 1/3 yang ketiga adalah hak daripada hewan atau binatang di alam kubur.
yaitu hak-hak belatung. Apa yang diambil dari mereka, yaitu jasad-jasad kita. Ketika jasad kita sudah dikubur, dibaringkan di alam kubur, dipendam, dan ketika tubuh kita terbaring 1 minggu lamanya, maka akan membusuk, dan dalam proses membusuk itu jasad kita akan dilahap oleh binatang yang namanya belatung, cacing dan lain sebagainya di alam kubur. Maka sehebat apapun kita, siapapun kita, besar jabatan dan pangkat dan jabatan kita, besar harta kita, banyak harta kita, gagah kita atau cantik kita, bagaimanapun hebatnya merawat kita, tiadalah arti apabila semua itu tidak dibawa kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua itu dibawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada akhirnya jasad kita akan hancur lebur, dimakan oleh cacing dan belatung tanah di alam kubur. Persiapkanlah diri kita, persiapkanlah amaliah kita. Allah memberikan kesempatan terbaik buat kita. Jangan sampai ketika waktu itu datang penyesalan yang teramat besar hinggap di dalam hati kita. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.